Saya sendiri mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena cuma Bapak Jokowi yang bisa kembalikan harkat dan martabat kita warga negara Indonesia. 51,2% itu kembali. Cuma karena Bapak dia, dan itu luar biasa menurut saya. Saya hadir, saya pengen untuk semayang saya sama Bapak. Terima kasih banyak. Untuk tidak menimbulkan rasa kecemburuan, saya mengatakan dari awal bahwa video ini dibuat khusus memberikan pemahaman terhadap apa yang dilakukan pemerintah pada wilayah Indonesia di bagian timur. Dan untuk daerah lainnya terutama wilayah Indonesia di bagian barat, wilayah terluar, dan juga pedalaman, akan kita bahas di lain kesempatan. Wilayah Indonesia bagian timur, terkenal dengan keindahan alamnya yang begitu sangat luar biasa menakjubkan. Wisata bahari yang disuguhkan, sungguh membuat hati kita terpana, membuat kita lebih bersyukur dilahirkan di negeri seindah Indonesia. Bagi kalian yang belum pernah berlibur ke Indonesia bagian timur, saya doakan Anda memiliki rejeki dan waktu lebih untuk berlibur bersama keluarga. Masyarakat yang begitu ramah akan menyambut kalian dengan segala keistimewaannya. Wilayah ini dulunya kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sehingga ada sebagian golongan yang menilai bahwa kekhususan pembangunan hanya terjadi di wilayah Jawa saja. Pendapat ini tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar, mengingat di Pulau Jawa adalah sentral pemerintahan dan begitu banyak penduduk yang harus diperhatikan. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, membuka wawasan kita tentang betapa pentingnya memajukan masyarakat dan fasilitas di Indonesia Timur. Berbicara tentang Indonesia Timur, tidak terlepas dari sosok Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ya, suatu saat namanya akan tercatat dalam sejarah, sebagai presiden terbaik dalam merangkul masyarakat di wilayah Indonesia bagian timur. Memang ada juga presiden terdahulu yang memberikan perhatian lebih kepada Indonesia Timur, akan tetapi jangan dibandingkan. Kejeniusan bukan modal utamanya dalam membawa masyarakat Indonesia Timur untuk lebih bisa mencintai negerinya. Ada sesuatu yang membuatnya sangat mudah dalam merebut hati masyarakat. Sesuatu itu adalah budi luhur dan ketulusan hatinya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Jokowi melihat ada ketimpangan yang tidak bisa ditolerir lagi. Itu sebabnya, jabatan presiden yang diamanahkan kepada dirinya tidak disia-siakan dengan menutup sebelah mata. Setelah dilantik, ia langsung tancap gas untuk membenahi ketimpangan pembangunan dan sosial yang terjadi di sana. Begitu cintanya Jokowi kepada masyarakat yang belum mendapatkan keadilan, hingga ia rela mencuri-curi waktu dan kesempatan demi mengunjungi wilayah tersebut. Jokowi tidak kenal lelah, seakan dalam dirinya menangis melihat ada masyarakat Indonesia yang hidup dalam serba keterbatasan dan sulit untuk berkembang. Kehadirannya pun selalu disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat di sana. Masyarakat yang dulunya seakan dianaktirikan, tiba-tiba sekarang kedatangan seorang presiden Indonesia yang menganak emaskannya. Walaupun kami bukan masyarakat Indonesia Timur, kami sangat bahagia dan ikhlas melihatnya. Karena kami sadar bahwa kalian juga adalah saudara kami sebangsa setanah air. Kalian susah kami merasa sedih, kalian senang kami pun turut bahagia. Di era pemerintahannya, Indonesia Timur diberikan sesuatu yang berbeda. Ada angin segar yang terhembus. Segala pembangunan gencar dilakukan guna mengejar ketertinggalan. Namun, masyarakat Indonesia Timur juga harus mengerti bahwa pembangunan di sana tidak akan sama dengan pembangunan yang ada di daerah khusus pemerintahan. Semua daerah akan mengalami pembangunan sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Karena dengan seperti itulah daerah-daerah di Indonesia dapat maju dan saling bersinergi. Ada daerah kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan pertanian, kawasan pariwisata, dan sebagainya. Untuk urusan fasilitas, negara juga selalu mengupayakan agar setiap daerah mendapatkan fasilitas yang sama. Pembangunan yang dilakukan di Indonesia Timur bukan semata-mata mencari keuntungan golongan tertentu. Jika kita melihat dari kacamata pembangunan, hal yang sekarang dilakukan jelas untuk kepentingan nasional kita bersama. Kemajuan Indonesia Timur, baik dari segi pembangunan dan peningkatan sumber daya masyarakatnya, adalah kunci dari kemajuan bangsa Indonesia.
Karena bangsa kita adalah bangsa yang berasaskan ideologi Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa ini sudah terlalu letih mengalami kegagalan dalam merintis suatu kemajuan. Setiap kita hendak maju, seakan kita selalu dipukul mundur oleh suratan takdir. Seakan takdir menegur, untuk terlebih dahulu menyelesaikan ketimpangan yang masih terjadi. Beruntungnya kita sekarang memiliki pemimpin yang jeli dalam membaca situasi. Dengan adanya pemimpin seperti ini, maka kedepannya, kita akan melangkah bersama dengan pasti, untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Lalu bagaimanakah tanggapan warga Indonesia di wilayah lainnya khususnya yang berada di Pulau Jawa, menyaksikan begitu gencarnya pemerintah membangun infrastruktur sarana dan prasarana di sana? Kami agak kesulitan mengumpulkan pernyataan langsung dari warga di Pulau Jawa. Akan tetapi, data-data yang kami kumpulkan dari komentar video tentang pembangunan Indonesia Timur, menunjukkan antusiasme dan apresiasi warga di Pulau Jawa dan sekitarnya, terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Hampir seluruh komentar yang kami telah menunjukkan sikap kepedulian yang mendalam. Mungkin saudara-saudara yang ada di Pulau Jawa dan lainnya, bisa menambahkan kesan di kolom komentar. Karena ketikan di kolom komentar video, adalah tindakan respon cepat yang lebih identik dengan kejujuran hati, tanpa adanya intimidasi dari manapun. Kemajuan pembangunan di Indonesia Timur, rata-rata mendapatkan tanggapan yang positif dari wilayah-wilayah di Indonesia bagian lainnya. Kecemburuan pun benar-benar hampir tidak terlihat. Semua ini berkat pemimpin yang dapat dipercaya, dalam melaksanakan amanah bangsa Indonesia. Dengan ini dapat kami simpulkan, bahwa pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, adalah keinginan kita bersama. Masyarakat kita sudah lebih dewasa dan bijak dalam menyikapi pembangunan. Tidak ada lagi rasa iri dan egoisme kedaerahan, yang menjadi dinding penghalang dalam kemajuan bangsa. Semua melebur menjadi satu dalam rasa persaudaraan yang sesungguhnya. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, yang kaya akan sumber daya alam dan juga manusianya. Rasa persaudaraan nasionalisme yang tumbuh semakin subur jangan kita sia-siakan. Jadikan ini sebagai modal utama, dalam gotong royong bekerja sama memajukan bangsa, karena kita punya tanggung jawab besar kepada generasi penerus kita. Indonesia maju dengan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur adalah cita-cita bersama. Bukan saatnya lagi bermalas-malasan dalam dunia yang semakin dinamis. Kami percaya akan potensi yang dimiliki setiap jiwa yang terlahir di tanah Nusantara. Kita semua sejatinya adalah pekerja keras dan bermental pejuang. Semoga atas izin Tuhan Yang Maha Esa, kedepannya negara Indonesia bisa menjadi negara maju dengan tetap menjaga tali persaudaraan antar suku bangsanya. Salam persaudaraan untuk kita semua, salam kebangkitan Nusantara.